Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di sesi asinkronus dari mata kuliah Mekanika Klasik. Di sesi asinkronus terakhir, kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai dinamika sistem partikel, ya, di mana saya berikan PR. Maka, seperti yang saya katakan, di pertemuan ini kita akan masuk ke topik baru, yaitu topik gerak dalam kerangka acuan non-inersial. Kerangka acuan non-inersial. Oke, apa itu kerangka acuan non-inersial? Kalau Anda perhatikan pembahasan kita di topik awal-awal kuliah, ya, tentang review dari mekanika Newtonian, saya sempat menyinggung mengenai kerangka acuan inersial dan kerangka acuan non-inersial, ya. Itu kerangka acuan inersial, ya, atau inertial frame. Kerangka inersial adalah kerangka yang diam, ya, atau bergerak dengan kecepatan konstan, relatif terhadap kerangka lain, ya. Jadi kata-kata relatif ini perlu saya garis bawahi. Ini adalah konsekuensi dari bahwa gerak adalah fenomena yang relatif, ya. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan kerangka inersial secara absolut, ya, di alam ini, karena setiap objek itu kalau kita amati tidak ada yang diam secara absolut. Ya, objek akan selalu bergerak relatif terhadap yang lain, ya. Misalnya kita bisa menganggap tanah diam, ya, relatif terhadap gerak kereta api. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, sebenarnya tanah juga tidak diam karena dia permukaan tanah ini ikut berotasi dengan rotasi bumi, ya, relatif terhadap inti bumi atau pusat bumi, ya kan. Kita bisa menganggap pusat bumi sebagai kerangka absolut, tapi lagi-lagi kalau kita perbesar kacamata kita akan melihat bahwa pusat bumi itu juga bergerak mengorbit matahari, ya kan? Kalau kita mau mengambil matahari sebagai kerangka absolut, dari kosmologi kita tahu bahwa matahari pun ikut mengorbit. Mengorbit apa? Mengorbit pusat galaksi Bima Sakti yang merupakan supermassive black hole atau lubang hitam yang supermasif. Dan bahkan galaksi Bima Sakti pun saling bergerak relatif terhadap galaksi yang lain, ya, dalam suatu klaster galaksi. Jadi tidak ada tidak ada objek yang benar-benar diam dipandang dalam alam semesta ini. Yang bisa kita definisikan paling jauhnya adalah relatif terhadap kerangka lain. Nah, inilah kerangka inersial. Nah, berarti kerangka non-inersial adalah kerangka yang tidak memiliki sifat ini, ya. Kerangka non-inersial berarti kerangka yang tidak memiliki sifat ini, atau dengan kata lain, kerangka inersial adalah kerangka yang dipercepat, accelerated frame. Nah, definisi yang pendek ini cukup memberikan
uh, apa penjelasan yang cukup ya, atau definisi yang cukup. Kerangka yang dipercepat, ya kan? Karena diam atau bergerak dengan kecepatan konstan itu adalah kondisi ketika percepatannya 0. Sehingga kerangka yang dipercepat pasti bukan kerangka non-inersial. Nah, apa konsekuensinya suatu kerangka itu inersial dan apa konsekuensinya suatu kerangka itu non-inersial? Nah, di pembahasan tentang mekanika Newtonian, kita sudah melihat bahwa kerangka inersial, atau di kerangka inersial, hukum-hukum Newton itu berlaku. Ya, saya pernah mengambil ilustrasi ya, kalau ini adalah satu kerangka, ini kerangka lain ya. Ini saya namakan kerangka K. Katakanlah ini arah X ya. Ini arah Y. Dan arah menembus luar itu adalah arah Z ya. Ini adalah kerangka K aksen. Ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Di mana kerangka K aksen itu kerangka yang bergerak dengan kecepatan V. Ambillah untuk mudahnya V arahnya pada sumbu X. Dan V-nya konstan. V-nya konstan. Ini contoh setup dari kerangka inersial ya. Dengan kata lain, K aksen adalah kerangka inersial relatif terhadap K. Demikian pula K adalah kerangka inersial relatif terhadap K aksen. Dalam kerangka ini ya, berlaku apa yang kita namakan sebagai transformasi Galilean ya, atau transformasi Galileo. Transformasi Galilean ya. Ini didefinisikan sebagai berikut bahwa X aksen atau jarak yang diukur di kerangka K aksen itu dapat kita ekspresikan dalam jarak yang diukur di kerangka K yaitu X ya. Sebagai X dikurang Vt, di mana V adalah kecepatan gerak kerangka Kx dan T adalah waktu yang telah ditempuh oleh kerangka Kx ketika dia bergerak. Ya. Nah, karena ini geraknya hanya pada sumbu X, maka arah sumbu Y dia istilahnya invarian, tidak berubah ya. Ini juga. Dan satu kata kunci atau satu poin kunci di transformasi Galilean adalah bahwa waktu yang diamati di kedua kerangka ini sama. Jadi waktunya absolut. Ya. Ini kita namakan sebagai kerangka atau transformasi Galilean. Transformasi Galilean ini kan sebenarnya sesuatu yang memang sudah kita amati sehari-hari ya. Artinya gini, kalau kita lihat transformasi Galilean ini, kalau kita bisa mencari turunan dari masing-masing X, Y, Z ini terhadap waktu, ya. Dan karena waktunya absolut ya, maka terhadap T maupun terhadap T aksen sama saja. Maka di sini kita akan melihat bahwa X aksen dot itu adalah X dot dikurang V, ya kan? Turunkan terhadap T. Y aksen dot akan sama dengan Y dot dan Z aksen dot sama dengan Z dot, ya kan? Oke, coba kita lihat yang persamaan pertama ini apa sih yang dikatakan? Persamaan pertama ini sebenarnya mengatakan adalah bahwa kecepatan yang diukur kecepatan yang diukur oleh pengamat di kerangka K aksen ya X aksen dot itu sebenarnya adalah kecepatan yang diukur oleh pengamat di kerangka K dikurang kecepatan dari kerangka K aksen itu sendiri bergerak relatif terhadap K. Ya kan? Ini kan kecepatan relatif definisi dari kecepatan relatif ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang kita amati secara sehari-hari. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, kita turunkan 2 kali, maka kita akan dapatkan X double dot aksen sama dengan X double dot, ya kan? Karena V-nya konstan, maka turunannya 0. Demikian pula Y double dot aksen sama dengan Y double dot,
ya, dan Z double dot aksen sama dengan Z double dot. Nah, di sini kita lihat pada kerangka-kerangka yang inersial, ya, percepatan yang diukur atau diamati oleh observer atau pengamat di kerangka K aksen itu akan besarnya sama dengan percepatan yang diukur oleh pengamat di kerangka K. Ya. Karena inilah percepatannya. Ini artinya mengatakan bahwa kalau saya tulis dalam bentuk vektor, ya, A aksen ini sama dengan A. Ya, A aksen adalah percepatan yang diukur di K aksen, A adalah percepatan yang diukur di K. Dari sini kita melihat bahwa karena dalam hukum Newton itu ada F gitu ya, adalah M dikali A, ya kan? Ini adalah hukum Newton yang berlaku di kerangka K. Ya. Kalau di kerangka K aksen, maka kita punya hukum Newtonnya, katakanlah saya tulis seperti ini. Dan kita asumsikan masanya itu absolut ya, artinya pengamat mengukur massa di kerangka K, maka akan bersepakat dengan hasil pengukuran pengamat tentang massa tersebut di kerangka K aksen. Jadi massa ini tidak berubah terhadap transformasi aksen, gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat M dikali A aksen itu sendiri adalah sama dengan A. Berarti ini M dikali A. Dan artinya ini sama dengan F. Jadi kita dapat relasi ini. Apa artinya? Artinya adalah bahwa hukum-hukum Newton, ya, di sini hukum-hukum Newton, ya, hukum 1, hukum 2, hukum 3, ya, itu valid atau berlaku di kerangka inersial, ya. Cara lain melihatnya adalah juga bahwa kedua pengamat di kedua kerangka ini akan bersepakat tentang hukum Newton. Jadi kalau misalnya di kerangka K, ya, katakanlah kerangka K ini kerangka yang diam relatif, ya, fisisnya misalnya kita ambil adalah stasiun, ya. K adalah stasiun, ya, stasiun kita anggap diam. Jika di stasiun hukum Newton berlaku, maka di dalam kereta api, ya, K aksen adalah kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap K. Misalnya saya ambil kerangka kereta api yang bergerak menjauhi stasiun, misalnya, ya. Maka di kerangka kereta api, pengamat di dalam kereta api tersebut juga akan bersepakat bahwa hukum Newton juga berlaku di situ. Hukum Newton itu misalnya apa? Hukum 1 Newton. Ya, hukum 1 Newton bilangnya adalah jika tidak ada resultan gaya, maka suatu benda akan, jika benda diam, maka dia akan tetap diam, dan jika benda bergerak, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Jika tidak ada resultan gayanya. Nah, Anda bisa melakukan eksperimen kecil, ya, seperti itu, ya. Anda taruh bola, ya, bola sepak di stasiun, lalu Anda diamkan saja, ya. Anda diamkan saja. Kalau Anda diamkan saja dan stasiun tentunya tidak bergerak, maka bola tersebut akan diam seterusnya. Nah, Anda bisa lakukan eksperimen yang sama. Anda taruh bola sepak di dalam kereta yang bergerak dengan kecepatan konstan. Saya perlu garis bawahi bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Artinya kereta tersebut tidak mengalami percepatan. Tentunya istilah tidak mengalami percepatan di sini konsekuensinya adalah saya melakukan idealisasi dari environment di sekitar kereta, ya. Artinya kereta tersebut tidak mengalami pengereman, tidak mengalami penambahan kecepatan, tidak mengalami guncangan, tidak berbelok, ya, jalannya lurus, ya, dan permukaan jalan, permukaan rel dan roda kereta ini sangat smooth, jadi tidak terasa guncangan sama sekali. Ya, tentunya ini idealisasi
but for the sake of simplicity kita bisa bayangkan seperti itu ya. Pada kondisi seperti itu, Anda tidak bisa menentukan apakah Anda sedang diam atau sedang bergerak, atau apakah kereta Anda diam atau kereta Anda bergerak ya. Anda baru bisa menentukan ketika Anda melihat keluar kereta. Ya, misalnya Anda melihat pohon-pohon bergerak menjauhi Anda. Dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa oh keretanya ternyata sedang bergerak ya. Tapi kalau kita tidak melihat referensi luar, kita tidak bisa menentukan apakah kereta kita itu bergerak atau tidak. Nah, itulah kondisi di mana hukum 1 Newton terpenuhi. Nah, eksperimen tadi, kalau Anda taruh bola di lantai kereta, dan bolanya diam, maka secepat apapun kereta bergerak, asalkan kecepatannya konstan, ya, tidak berubah-ubah, maka bola tersebut juga akan tetap diam. Ya, dia tidak akan bergerak, tidak akan bergulir ke depan maupun ke belakang, ke samping kanan maupun kiri, apalagi ke atas. Ya, karena bola tersebut berada dalam kerangka acuan inersial di mana hukum Newton berlaku. Dan dalam kerangka kereta ini, kalau tidak ditendang berarti tidak ada gaya, ya kan? Tidak ada gaya, sehingga bola yang diam akan tetap diam selamanya. Jadi, hukum Newton di kerangka K berlaku juga sebagaimana hukum Newton di kerangka K aksen. Nah, apa counter example dari ini? Counter example dari ini adalah ketika Anda berada di kerangka yang tidak inersial atau non-inersial, maka Anda akan menemukan anomali dari hukum Newton. Anomali di sini artinya ada ketidakcocokan antara hukum Newton yang Anda pelajari di kelas dengan fenomena yang Anda temui. Ya. Misalnya, ketika keretanya ini yang tadi sedang melaju dengan V konstan, tiba-tiba karena satu dan lain hal direm. Ya, ada pengereman. Nah, pengereman itu berarti ada deceleration, ada perlambatan, berarti di situ ada gaya. Ya. Ketika dia mengalami pengereman, maka K aksen ini sudah bukan lagi kerangka inersial relatif terhadap K. Dia sudah menjadi kerangka non-inersial. Dalam kerangka yang non-inersial, dan ini akan kita pelajari, ada dalam tanda kutip pelanggaran terhadap hukum Newton. Ada pelanggaran terhadap hukum Newton. Pelanggarannya seperti apa? Kalau Anda tadi taruh bola di kereta, di lantai kereta, ya, dan bola tersebut diam, ketika keretanya mulai melambat, apalagi misalnya direm secara mendadak, Anda akan melihat bahwa bola tersebut akan bergulir. Bola akan bergulir ke depan. Ya kan? Ini sama seperti ketika Anda duduk, lalu keretanya direm, Anda akan terdorong ke depannya. Sama, bola akan bergulir ke depan. Nah, di sini, kalau kita mungkin tidak menyadari ya, tapi sebenarnya terjadi pelanggaran dalam tanda kutip terhadap hukum Newton. Di mana pelanggarannya, bola tersebut tetap tidak diberi gaya. Ya. Kita tidak menendang bola tersebut, tidak ada yang mendorong bola tersebut di dalam kereta, tapi toh tiba-tiba bola tersebut bergulir dengan kecepatan. Artinya di sini hukum 1 Newton dilanggar. Ya, bola yang dalam keadaan diam, tidak diberi gaya, tiba-tiba memperoleh kecepatan. Ada pelanggaran hukum 1 Newton. Nah, ini yang kita namakan sebagai anomali dari hukum Newton di kerangka acuan non-inersial. Ya. Karena gaya, kalau tadi kita perhatikan, gaya yang tertimbul itu bukan berada di dalam kereta, tapi dari luar kereta, ya kan? Bahwa kereta mengalami pengereman, ya kan? Berarti dari kerangka di luar kereta terlihat bahwa keretanya mengalami gaya, mengalami gaya yang rem, ya. Tapi bagi pengamat dalam kereta, ya, tidak ada gaya yang bekerja di dalamnya. Tapi toh sekarang terjadi pelanggaran hukum Newton. Artinya apa? Artinya adalah bahwa sekarang kerangka kita bukan lagi kerangka acuan inersial, tapi kerangka yang acuan non-inersial. Dan itu menjadi pokok dari pembahasan kita hari ini. Dari sini, dari sedikit contoh kecil ini, saya bisa menyimpulkan bahwa ya kalau hukum Newton tadi valid di kerangka inersial, maka sebaliknya di kerangka acuan non-inersial, ya,
di kerangka non-inersial ada banyak cara untuk menyatakannya ya. Saya akan mengatakannya sebagai berikut. Akan timbul ya, atau mungkin seperti ini ya. Hukum-hukum Newton tidak lagi berlaku. Oke, ini statementnya ya. Tidak lagi berlaku. Nah, kita cenderung untuk, tanpa kita sadari ya, kita cenderung untuk tetap menerapkan atau menganggap bahwa hukum Newton itu berlaku ya di semua kondisi. Makanya kalau misalnya kita mengambil pandangan bahwa hukum Newton berlaku di kerangka acuan non-inersial, maka konsekuensinya adalah ya, nah di sini menjadi poin keduanya, kalau dianggap bahwa hukum Newton tetap berlaku, maka akan timbul apa yang kita namakan gaya-gaya fiktif ya. Gaya fiktif atau gaya virtual ya. Nah, jadi ini dua perspektif ya. Anda bisa bebas memilih perspektif yang mana. Ya, perspektif pertama, di kerangka acuan non-inersial, hukum Newton tidak lagi berlaku. Oke. Di perspektif yang kedua, if we insist on having Newton's law valid in all references, in all frames, ya. Jika kita memaksa untuk hukum Newton tetap berlaku di semua kerangka, baik itu inersial maupun non-inersial, maka konsekuensinya adalah, ini perspektif kedua ya, konsekuensinya adalah hukum Newton akan valid, tapi akan timbul suku-suku gaya fiktif. Jadi yang benar mana Pak? Dua-duanya benar. Ini kan cuma cara pandang saja. Anda bisa memandang dari perspektif pertama bahwa kerangka acuan non-inersial tidak lagi hukum Newton tidak lagi berlaku di situ, atau perspektif kedua ya, hukum Newton berlaku tapi akan disertai tambahan gaya fiktif. Nah, kita akan mempelajari gaya-gaya fiktif apa yang muncul di sini. Untuk mempelajari tentang gerak di kerangka acuan non-inersial ini, kita akan meninjau kasus yang sederhana dulu, yaitu kasus kerangka yang berotasi, rotating frame. Ya. Sebelum saya masuk ke kerangka berotasi, ya, rotating frame, saya mungkin akan memberi contoh ya. Apa sih misalnya gaya fiktif yang timbul itu? Bayangkan kembali Anda berada di kereta, lalu keretanya direm, Anda akan merasakan dorongan ke depan. Ya. Atau kalau misalnya Anda lagi duduk diam di kereta yang diam, tiba-tiba keretanya digas atau bergerak, ya, tiba-tiba bergerak, maka Anda akan merasakan dorongan ke belakang. Itu sama juga terjadi pada bola ya, akan bergerak ke depan atau ke belakang. Nah, gerak itu yang disebut, atau gaya yang mendorong Anda itulah yang disebut sebagai gaya fiktif ya. Kita namakan misalnya itulah gaya inersia ya. Sebenarnya itu bukan gaya ya. Kalaupun Anda mau menganggap itu gaya, ya itu harus dipahami bahwa itu gaya fiktif ya. Saya lebih suka menyebutnya efek inersia ya. Karena kita tadi lagi bergerak, tiba-tiba kerangka kita direm, maka kita akan terdorong ke depan. Ada semacam gaya fiktif di situ, virtual force yang membuat Anda terdorong ke depan atau terdorong ke belakang ketika Anda dipercepat. Juga misalnya ketika Anda naik
apa itu komedi putar ya, merry-go-round ya, atau karusel. Kalau misalnya putarannya cukup cepat, Anda akan merasakan ada semacam dorongan keluar, ya, ada dorongan keluar. Nah, ini juga adalah contoh dari gaya fiktif ya. Orang menyebutnya gaya sentrifugal. Ya. Saya lebih senang menyebutnya efek sentrifugal ya untuk tidak rancu ya. Karena kalau kita anggap kalau kita namakan gaya sentrifugal dan banyak orang salah paham ya, gaya sentrifugal itu seolah-olah gaya yang real ya. Kalau dia dianggap sebagai gaya real, maka justru terjadi pelanggaran hukum Newton di situ kalau dia dianggap sebagai gaya real, ya kan? Karena kalau dia arahnya keluar, sedangkan kita tahu ada gaya yang real yaitu gaya sentripetal yang arahnya ke dalam, maka sentrifugal dan sentripetal ini akan saling meniadakan. Kalau mereka saling meniadakan, maka kalau mereka saling meniadakan, misalnya seperti ini ya, misalnya saya punya bergerak dalam lingkaran seperti ini, gitu ya. Ini gaya, kita menganggap ini gaya sentrifugal, ya. Dan ini adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang real ya. Ini F sentripetal, ini F sentrifugal ya. Kasih nama aksen. Orang cenderung akan menganggap gaya sentrifugal ini real ya. Makanya di situ banyak terjadi kesalahpahaman. Kalau gaya sentrifugal ini real, maka dia akan saling menganihilasi dengan gaya sentripetal. Sebagai akibatnya, kalau gaya-gayanya saling menghilangkan, maka hukum 1 Newton berlaku bahwa objek yang sedang berotasi tadi akan bergerak dengan garis lurus, dalam garis lurus dengan kecepatan tetap. Jadi dia akan bergeraknya ke sana. Ini kan garis lurus ya. Dia akan bergerak dengan kecepatan tangensialnya. Ya, ini V tangensialnya. Tapi kita tahu ini tentunya tidak benar karena ketika by definition objek yang bergerak melingkar, dia geraknya akan melingkar ya, bukan garis lurus. Jadi artinya di sini gaya sentrifugal ini tidak bisa dianggap sebagai gaya yang real ya. Kalaupun mau dianggap gaya, kita harus pahami bahwa dia adalah gaya fiktif. Gaya yang timbul karena apa? Karena sebenarnya objek yang sedang bergerak melingkar ini dia berada pada kerangka acuan yang non-inersial. Ya. Sehingga hukum Newton tidak berlaku untuk dia. Nah, itu contoh dari gaya-gaya fiktif. Nanti kita akan belajar ada satu lagi gaya fiktif yang mungkin belum disadari selama ini ya, tapi efeknya cukup signifikan, apalagi untuk ukuran makroskopik ya. Ini kita namakan sebagai gaya, dalam tanda kutip ya gayanya, gaya Coriolis atau efek Coriolis. Baik, untuk itu maka saya akan membahas kasus di mana kita meninjau gerak dalam atau kerangka yang berotasi. Kerangka yang berotasi. Nah, istilahnya rotating frame ya. Seperti apa maksudnya kerangka yang berotasi ini? Saya bisa ambil, ini adalah kerangka inilah kerangka 3 dimensi yang seperti biasa saya namakan X, Y, Z atau untuk lebih generalnya adalah E1 ya, E2 dan E3 ya.
X, Y, Z, ya, sama saja. Nah, katakanlah saya melakukan rotasi. Rotasinya ini nanti di topik selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang dinamakan sebagai sudut Euler ya, Euler angles ya, bagaimana kerangka itu dirotasikan ya. Untuk sementara saya tidak akan dipusingkan dengan mekanisme rotasinya, tapi anggaplah sekarang bahwa saya punya, setelah dirotasikan ya, saya punya kerangka yang baru. Kerangka yang baru itu arahnya sebagai berikut ya. Tapi rotasinya tetap mengambil titik. Jadi titik ini ya, titik O, titik pusatnya. Ini sama ya. Saya taruh di sini ya. Pusat O-nya sama. Nah, oke, saya akan misalnya mengambil seperti ini. Ya. Nah, katakanlah ini rangka yang sudah dirotasikan. Ini saya namakan E1 prime, E2 prime, dan E3 prime. Ya. Dirotasikan sebesar sudut tertentu ya. Untuk membedakan, maka saya akan menamakan ada dua kerangka, yaitu di sini adalah kerangka lab ya. Lab di sini adalah dari kata laboratorium seperti di bab sebelumnya ya. Kerangka lab ini adalah kerangka yang berpusat di 0 ya, dan dan memiliki atau diparametrisasi oleh basis-basis vektornya adalah EI. Ya. Atau E1, E2, E3 gitu ya. E1, E2, E3. EI ya. Ini kerangka lab, jadi yang hitam ya. Lalu saya namakan kerangka yang berotasi ini adalah kerangka rotating. Ya, rotating ini dia berpusat di O yang sama ya, titik pusat yang sama, tapi sekarang basis-basis vektornya menjadi E1 aksen, E2 aksen, dan E3 aksen. Oke. Jadi saya mendefinisikan dua jenis kerangka ini ya. Nah, lalu apa? Seandainya saya punya suatu vektor. Saya punya vektor sembarang, vektor bisa apapun ya, bisa vektor gaya, vektor kecepatan, yang juga bertitik awal di O ya, untuk memudahkan. Sorry, tidak benar-benar di O. Nah, katakanlah seperti ini lah ya. Nah, vektor ini saya namakan vektor A. Ya. Nah, kita tahu vektor itu kan kuantitas yang bergantung pada koordinat ya, pada kerangka. Ya, beda dengan skalar. Skalar adalah kuantitas yang invarian terhadap transformasi koordinat. Nah, vektor A ini tentunya karena dia by definition vektor, dia besar dan arahnya akan bergantung dari perspektif kerangka mana kita melihatnya. Ya. Jadi vektor A ini
dapat saya tulis di kerangka lab, saya dapat tulis vektor A ini sebagai, saya bisa ekspansi terhadap basis-basis vektornya ya. Jadi adalah AI, EI ya. Ini di kerangka lab ya. Tapi dari kerangka rotating kita juga bisa melihat bahwa kita bisa transformasikan A menjadi A aksen ya. Dan A aksen adalah vektor A dilihat dari kerangka yang berrotasi. Ini berarti adalah AI aksen, EI aksen. Ini di kerangka rot. Oke. Nah, saya akan mengasumsikan bahwa vektor A ini adalah fungsi dari waktu, ya. Vektor A adalah fungsi waktu. Gitu ya. Seperti itu. Ini juga EI. Nah, jika vektor A adalah fungsi waktu, maka saya bisa mencari derivatif dari vektor A terhadap waktu, ya. Terhadap waktu. Di sini saya akan mencari dA dt. dA dt ini adalah turunan vektor A terhadap waktu atau laju perubahan vektor A terhadap waktu, ya. Dan di sini saya akan evaluasi derivatif ini dari sudut pandang kerangka lab. Ya. Dari sudut pandang kerangka lab, ya. Kenapa dari sudut pandang kerangka lab? Karena begini, kita tahu kerangka basis-basis vektor dari kerangka koordinat kita itu umumnya adalah koordinat kurvilinier ya. Jadi basis-basis vektornya itu ortonormal ya. Dan juga ya bersifat satuan ya. Satuan. Nah, tapi jadi maksudnya gini, kalau saya adalah pengamat di kerangka lab, maka saya akan memandang E1, E2 dan E3 ini adalah basis-basis vektor satuan ya yang tidak bergantung waktu, ya kan? X topi, Y topi, Z topi. Tapi bagi saya, yaitu saya tadi pengamat di kerangka lab, saya akan memandang E1 aksen, E2 aksen, dan E3 aksen itu belum tentu time independent. Beda seperti E1, E2, dan E3 ya. Karena kita sudah berpindah koordinat ya. Jadi bagi pengamat di kerangka lab, basis-basis vektor di kerangka rotasi itu tetap ortonormal, tapi belum tentu time independent. Jadi itulah kenapa alasannya saya mengevaluasi DADT ini di kerangka lab, karena di kerangka lab, maka E1, E2, dan E3-nya tidak ikut diturunkan. Jadi saya hanya menurunkan besar vektornya saja. Ya. Seperti ini ya. Plus DA3 DT E3. Oke. Ini di kerangka lab. Demikian pula saya bisa mengevaluasi vektor A atau derivatif dari vektor A atau derivatif dari vektor A aksen ya. Ini di kerangka rotasi. Jadi sekarang saya sebagai pengamat di kerangka rot. Di kerangka rot saya bisa menghitung derivatif dari vektor A aksen. Nah, sama bagi pengamat di kerangka rotating,
E1 aksen, E2 aksen, dan E3 aksen itu adalah basis-basis vektor yang ortonormal dan time independent. Jadi sifatnya sama seperti di kerangka lab ya. Terhadap kerangka rotating, ini hanyalah DA1 aksen DT ditambah DA2 aksen DT dikali E2 aksen ya, ditambah DA3 aksen DT dikali E3 aksen. Ya, ini tentunya tidak terlalu sulit dipahami ya. Oke, nah yang menjadi problem dalam tanda kutip adalah ketika saya mengevaluasi besar derivatif ini tapi di kerangka lab. Atau sebaliknya, saya mengevaluasi besar derivatif ini tapi di kerangka rotating. Ya. Kenapa problem? Karena kalau kembali ke sini ya, saya mengambil contoh ini aja ya. Ini dievaluasi di kerangka lab ya. Bagi pengamat di kerangka lab, EI aksen itu tidak time independent. Jadi ketika saya turunkan A aksen, saya juga harus ikut menurunkan basis-basis vektornya. Jadi maksudnya, kalau sekarang saya ingin mencari DADT, tapi terhadap kerangka lab, ya, dievaluasi relatif terhadap kerangka lab, maka selain tadi ya, suku yang ini, saya juga akan punya suku turunan terhadap E1 aksen, E2 aksen, dan E3 aksen. Jadi di sini saya tuliskan seperti ini aja ya. DA1 aksen, DT, E1 aksen ditambah DA2 aksen, DT, E2 aksen ditambah DA3 aksen, DT, E3 aksen, ya, ditambah ada suku A1 aksen dikali DE1 aksen DT. Ditambah A2 aksen dikali DE2 aksen DT ditambah A3 aksen DE3 aksen DT. Ya, inilah DA aksen DT dievaluasi dari kerangka lab laboratorium. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengevaluasi ini, ya? Ini tuh apa? Ini tuh apa? Ya? Gimana cara kita mengevaluasinya? Baik, tadi statement saya sebelumnya adalah bahwa basis vektor ya di kerangka manapun, atau dengan kata lain di sini kita melakukan rotasi koordinat ke kerangka yang juga kurvilinier. Ya, dengan kata lain, baik EI maupun EI aksen ini sama-sama ortonormal. Ya. Ortonormal. Ortonormal artinya apa? Ortogonal dan ternormalisasi. Ya. Ortonormal ini bisa diwakilkan dalam satu persamaan yang sederhana, yaitu EI.EJ ini sama dengan EI aksen.EJ aksen itu adalah delta IJ, ya kan? Delta IJ nilainya adalah 0 kalau I tidak sama dengan J, ya maka itu ortogonal, ya. Dan kalau I sama dengan J nilainya 1, maka ini ternormalisasi. Baik, nah kita bisa menggunakan sifat ini, ya. Kita bisa menggunakan sifat ini, misalnya saya mengambil
Untuk keperluan saya butuh yang aksen ya. Jadi saya mengambil yang ini. Ya, di sini. Kalau saya turunkan kedua ruasnya, DDT dari apa? Dari EI aksen dot EJ aksen. Ini akan sama dengan delta IJ. Kita tahu bahwa delta IJ ini kalau nggak 0, 1. Artinya turunannya adalah 0. Ya. Turunannya adalah 0. Nah, sedangkan di ruas kiri, karena tadi tidak 0, ya, DEI aksen DT, dievaluasi di kerangka lab, maka ini menjadi DEI aksen DT dot EJ aksen, ya kan? Ditambah EI aksen dot DEJ aksen DT ini sama dengan 0. Nah, saya kan mengambil kondisi di mana I sama dengan J ya. Di mana deltanya jadi 1. Kalau I tidak sama dengan J, deltanya 0 ya. Apapun 0 maupun 1, turunannya akan tetap 0 ya. Tapi pada kasus I sama dengan J, di sini kita akan lihat dari persamaan ini ya, bahwa DEI aksen DT dot EI aksen, kan berarti DEI aksen DT dot EI aksen ditambah EI aksen dot DEI aksen DT. Berarti 2 kali DEI aksen DT dot EI ya. Ini sama dengan 0. Ya kan? Atau ini 2 kalinya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang dari sifat ortonormalisasi ini, kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil relasi bahwa EI dot, EI aksen dot itu maksudnya turunan ini ya. Turunan EI aksen terhadap T, itu tegak lurus terhadap EI aksen. Nah, ini sifat yang penting ya. EI aksen dot atau turunan dari EI aksen itu tegak lurus dengan EI aksen. Dari sifat ini kita bisa mengambil kesimpulan atau karena EI aksen dot itu tegak lurus dengan EI aksen, dan karena EI aksen itu ortonormal dengan sesamanya, maka kita bisa mengekspansi EI aksen dot ini dalam basis-basis EI aksen. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Saya akan menuliskan E1 ya, E1 aksen dot ya. Dot di sini artinya turunan ya, sedangkan aksen di sini artinya adalah koordinat yang berotasi tadi ya. Ini sebagai kombinasi linier dari E2 aksen dan E3 aksen. Jadi ini yang saya tulis sebagai A1, E2 aksen, plus A2, E3 aksen. Ya, kenapa? Ya karena kita lihat kalau saya dotkan dia dengan E1, maka hasilnya 0. Ya. Nah, juga dengan demikian saya bisa menuliskan E2 aksen dot itu sebagai A3 E1 aksen ditambah A4 E3 aksen ya, dan terakhir E3 aksen dot ini dapat saya tulis sebagai A5 E1 aksen ditambah A6 E2 aksen. Nah, A1 sampai A6 ini adalah koefisien dari kombinasi liniernya ya.
Sekarang kita perlu menentukan apa ini koefisiennya, ya. Dan kita kan lihat bahwa ternyata AI ini, ya, dari sini kita lihat bahwa AI tidak independen semuanya, ya. Artinya enam koefisien ini tidak independen satu sama lain, ya. Jadi hanya ada kurang dari 6 koefisien yang independen. Cara tahunya gimana? Ya, cara tahunya kalau tadi kita mendapatkan ini dari mengambil kasus I sama dengan J, ya. Maka sekarang saya akan mengambil kasus yang I tidak sama dengan J. Misalnya saya akan mengambil E1 aksen dot, saya dot produkkan dengan E2. Ya, E2 aksen, ya. Apa yang saya dapat E1 aksen dot ini, ya. Kalau saya dot produkkan dengan E2 aksen, maka cuma suku ini yang survive, ya. Yang kata lain, cuma A1 saja. Ya. Oke. Oke, mungkin sebelum masuk sini agar lebih jelas, saya perlu menjelaskan dulu kenapa saya akan mengambil yang I tidak sama dengan J, ya. Jadi gini, tadi kalau dari kondisi yang ini, ya, kalau misalnya saya ambil I tidak sama dengan J, maka Anda akan dapat kondisi di mana EI aksen dot dengan EJ aksen itu akan sama dengan minus, ya, EI aksen dot dengan EJ aksen dot, ya. Anda bisa melihatnya dengan mudah dari kondisi ini, ya. Ya kan? Saya bisa pindahkan yang satu ini ke ruas kanan, ya dapatlah apa yang saya simpulkan ini. Nah, jadi ini kondisi yang bisa kita terapkan untuk menentukan A1 sampai A6. Ya. Tadi kembali ke tadi, ya, kalau saya mengevaluasi E1 aksen dot, di dot produkkan dengan E2 aksen, maka yang survive adalah tinggal yang suku ini, karena didotkan dengan E2 aksen. Nah, ini akan 0, ya. Jadi ini sama dengan A1. Ya. Sebaliknya, kalau E2 aksen dot didotkan dengan E1 aksen, yang saya dapatkan A3. Nah, karena ada relasi ini, A1 aksen dot E2 aksen akan sama dengan minus A1 aksen dot A2 aksen dot, ya. Maka saya punya hubungan bahwa A3 ini harus minus A1. Ya. Jadi di sini A3 tidak independen tapi adalah minus A1. Nah, dengan cara yang sama, misalnya saya mengambil I-nya adalah 3, J-nya 4, ya, dan juga I-nya 5, J-nya 6, dapat dibuktikan, ya. Langsung aja di sini saya tuliskan, ya. Juga dapat ditunjukkan bahwa selain A3 sama dengan minus A1, A5 akan sama dengan minus A2, dan A6 akan sama dengan minus A4. Oke. Ini adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh A1 sampai A6. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tidak ke-6-nya independen, tapi A3, A5, dan A6 akan bergantung pada A2, A1, dan A4, ya. Oke. Sekarang kembali ke perhitungan ini, ya.
ke perhitungan lab ini, saya bisa memasukkan sini ya tadi ya hasilnya ya. Jadi, dengan kata lain, DA aksen DT dievaluasi di kerangka lab. Nah, kalau Anda perhatikan, ntar saya mohon maaf, naik lagi ke atas. Ya, suku pertama atau ya 3 suku pertama ini yang saya kurung, itu persis sama seperti DA aksen DT dievaluasi di kerangka rotating. Ya, jadi 3 suku pertama ini tiada lain daripada DA aksen DT rot. Ada yang ingin saya tulis di sini ya. Jadi DA aksen DT lab itu sama dengan DA aksen DT rot. Ya. Ditambah 3 suku tadi, 3 suku dari turunan, kalau saya tulis lagi di sini ya, A1 aksen DE, atau D-nya sudah langsung saya tulis sebagai E dot aja ya. E1 aksen dot gitu ya. Ditambah A2 aksen E2 aksen dot, ditambah A3 aksen E3 aksen dot. Ya. Nah, saya bisa menggunakan hasil ini ya, E1 aksen dot, E2 aksen dot, E3 aksen dot dengan memasukkan A3 sebagai minus A1, A5 sebagai minus A2, dan A6 sebagai minus A4. Ya. Anda bisa cek sendiri dengan mudah, hasilnya bisa dinyatakan sebagai berikut. Kalau langsung saya tulis, atau mungkin saya tulis perlahan-lahan dulu ya. Ini adalah A1 aksen, ini A kecil ya, mohon maaf, saya mungkin notasinya agak membingungkan, ada A besar, ada A kecil ya. E2 ini aksen ya, ditambah A2 E3 aksen, ya kan ini kan definisi dari E1 aksen dot ya. Ditambah A2 aksen, ini adalah A3 E1 aksen plus A4 E3 aksen ya. Ditambah A3 aksen, ini apa? Ini A5 E1 aksen plus A6 E2 aksen. Nah, tadi kita sudah nyatakan bahwa A3 ini sama dengan min A1 ya. A5 ini adalah min A2 ya kan? Dan A6 ini adalah min A4 ya. Jadi ini dapat ditulis sebagai DA aksen DT rot ditambah, atau kita kumpulkan yang koefisien E1 apa saja. E1 ada di sini dan di sini. Ya. Ini minus A2, ini minus A1, berarti saya bisa tulis ini sebagai minus gitu ya. Minus apa saja ini? Ini adalah A2 aksen A1 kecil ditambah A3 aksen A2. Ini mengalihkan E1 aksen. Ya. E2 ada di sini dan di sini. Isinya di sini plus, di sini negatif. Saya punya A1 aksen A1 kecil dikurang A3 aksen A4 kecil.
kecil ini adalah E2 aksen. Dan terakhir adalah E3. E3 itu ada di sini dan di sini. Maka ini menjadi A1 aksen A2 kecil ditambah A2 aksen A4. E3 aksen. Ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa bentuk ini itu bisa saya tulis sebagai cross product dari dua buah vektor. Vektor apa? Vektor C dan vektor aksen. Ini saya namakan ini ya. Tadi di ruang adalah DA aksen DT di kerangka lab. Apa itu C? Ya, C di sini. C di sini adalah vektor C. Ini isinya adalah A4 E1 aksen ditambah minus ya. Jadi vektor C ini didefinisikan sedemikian rupa sehingga ini tiga suku ini dapat ditulis sebagai C cross aksen gitu ya. Ini adalah minus A2 E2 aksen ya plus A1 E1 aksen. Oke. Inilah isi dari vektor C ya. Jadi kalau vektor C seperti ini maka DA aksen DT di lab dapat ditulis sebagai berikut. Oke, baik. Sekarang tinggal mencari apa artifices dari vektor C ini ya. Vektor C ini dapat kita lihat artificesnya dengan meninjau sebagai berikut. Untuk memudahkan ya, tinjau atau ini kita ingin mencari apa arti fisis vektor C. Untuk tahu maka tinjau kasus untuk memudahkan ya, kasus ketika DA aksen DT rotnya sama dengan 0. Dengan kata lain apa? A aksen atau vektor A di kerangka berotasi ini tidak berubah terhadap waktu ya. Ya dengan kata lain di kerangka yang berotasi vektor A ini ikut berotasi dengan cara yang sama ya. Dan untuk memudahkan dan ambil ya. Ambil ya, mungkin untuk memudahkan dan ambil ya sumbu rotasi sumbu E3. Jadi dengan kata lain E3 aksen itu sama dengan E3. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tinjau kembali ke diagram ini ya, ini kan rotasi umum ya. Artinya E1 mengalami rotasi, E2 mengalami rotasi, E3 juga mengalami rotasi. Sekarang kita ambil kasus spesifik di mana rotasinya terhadap sumbu E3 saja. Jadi dengan kata lain E3 akan sama dengan E3 aksen. Ya. Jadi kita hanya melakukan rotasi terhadap bidang. Kita akan melakukan rotasi terhadap bidang. Gitu ya.
Saya hapus saja. Jadi gambarannya mungkin seperti ini. Gitu. Oke. Jadi ini adalah E1, ini E2, ini E3. Ya. Nah, sekarang saya ambil rotasinya terhadap E3 saja. Jadi kalau tadi secara umum rotasi terhadap ruang, sekarang rotasi saya ambil di bidang XY atau di bidang E1, E2 gitu ya. Ini sumber rotasinya. Dengan kata lain, ini juga akan sama dengan E3 aksen ya kan. Yang berubah sekarang tinggal E1 dan E2-nya ya. Rotasinya gitu ya. Ya, oke lah. Kurang lebih seperti itu ya. Ini saya namakan E1 aksen, ini E2 aksen. Sumbu E3-nya sama. Nah, bayangkan saya tadi punya satu vektor A, vektor A di sini. Ya, vektor A ini punya dia memiliki sudut katakanlah theta terhadap sumbu rotasinya. Ya. Jadi kalau bisa saya zoom in atau saya tinjau rotasinya ini, gitu ya, maka ini misalnya sumbu rotasinya ke atas ya. Ini sumbu rotasinya seperti ini, gitu ya. Nah, maka vektor A itu ini gitu ya. Nah, karena dia berotasi maka dia akan jalan seperti ini ya. Jadi ini adalah A aksen ya. Ini A aksen pada sebelum rotasi dan setelah rotasi gitu ya. Maka di sini kita bisa definisikan DA ya. DA di sini ya. Ini sudutnya sama-sama theta ya terhadap apa? Saya bisa lihat bahwa ini, mohon maaf. Gitu ya. Ya, Anda bisa bayangkan seperti itu ya. Sudutnya ini theta terhadap bidang ini ya. Oh, sorry. Jadi terhadap bidang ini sudutnya theta ya. Ini theta, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, apa besar ini? Nah, ini lengan ini ya. Lengan ini masing-masingnya sama seperti ini ya. Sama seperti lengan ini. Ya, dan ini adalah asin theta ya. Ini adalah asin theta. Jadi lengan ini asin theta, lengan ini juga asin theta, ya kan? Nah, sudut ini, sudut yang dibentuk ini apa? Sudut ini, besar sudut ini adalah
Sudut yang telah ditempuh ketika rotasi omega dengan kecepatan sudut omega selama waktu t atau selama waktu dt. Maka ini adalah omega dt ya. Sudut ini adalah omega dt. Ya kan? Maka kita bisa menghitung perubahan vektor A ya, dA aksen itu kalau kita lihat dari kerangka lab ya. Jadi kerangka lab, kerangka yang tidak berotasi itu sama dengan omega dt sudutnya. Ya, dA ini kan adalah panjang busurnya ya. Busurnya ya, busur. Ya, panjang busur. Itu adalah sudutnya omega dt dikalikan radiusnya. Radiusnya adalah asin theta. Asin theta. Nah, kita lihat bahwa dari sini saya bisa mencari dA aksen dt, dievaluasi pada lab, ini tiada lain daripada omega A sin theta. Omega A sin theta itu kan omega adalah vektor, ya ini vektor. Omega arah vektor ke sana, A itu adalah vektor ke sana. Ya, omega dikali A dikali sin theta itu tiada lain daripada, ini mungkin saya belum berikan tanda ininya ya, tanda vektor ini yang besar vektornya saja ya. Ini tiada lain adalah besar daripada vektor omega cross A aksen, Ya. Artinya apa? Mohon maaf, ada salah. Bukan dalam kurung, tapi besar vektor di sini. Saya menuliskan besar vektor. Seperti ini ya. Nah, maka dengan kata lain, saya bisa menuliskan dalam kasus ini ya, ketika DA/DT-nya konstan terhadap koordinat rotasi, ini dapat ditulis sebagai omega cross A aksen. Maka artinya saya sudah bisa mengidentifikasi vektor C tadi, ya, yang tidak lain adalah omega. Jadi omega ini adalah vektor C. Jadi sekarang dalam bentuk yang lengkapnya, saya akan menuliskan dA aksen dt, dievaluasi di kerangka lab, itu tiada lain daripada dA aksen dt dievaluasi di kerangka rotasi plus omega cross A aksen. Oke, inilah hasilnya ya. Di mana omega adalah vektor frekuensi sudut atau vektor kecepatan sudutnya. Ya. Nah, di sini saya bisa mendefinisikan, kita bisa definisikan operator, ya, definisikan operator operatornya saya namakan DL ya. DL ini maksudnya apa? DL adalah turunan terhadap T dievaluasi di kerangka lab ya. Sedangkan DR adalah turunan terhadap T dievaluasi di kerangka rotasi. Jadi dengan operator ini saya bisa menulis persamaan di atas ini sebagai DL A aksen itu sama dengan DR A aksen ditambah omega cross A aksen ya. Atau
isi dari operatornya sendiri, ya, kalau saya tidak kerjakan ke fungsi apapun, saya bisa menulis DL itu sebagai DR ditambah omega cross vektor yang akan kita kerjakan padanya. Ya. Jadi seperti ini ya. Ini operator ya, jadi dipahami bahwa ini operator. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bekerja pada satu fungsi. Baik, mungkin sebagai pendahuluan saya akan cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi insya Allah di sesi sinkronus ya. Baik, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di sesi sinkronus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.